Timothy, sekarang aku mau bongkar tim portofolio aset kamu nih. BBCA 11 juta. Gitu kan, 11 juta. Selain itu baru di satu sekuritas ya, belum yang lain gitu ya. Berarti sampai saat ini sebenarnya kamu di saham masih pegang dong ya? Sedikit dibanding kripto. Berapa persen sih, Tim? Saham mungkin ya sama saham luar negeri mungkin ya. Boleh. 10-15% kali ya. 10-15%. Iya. Terus kalau kripto sendiri? Kripto saya sekarang ini ngomongnya sama cash atau total yang diinvestasikan? Total yang diinvestasikan. Kalau total diinvestasikan harusnya di sekitar 80%. Tapi kalau cash itu jadinya mungkin 55-an sekarang ya. Sekarang 55 ya. Karena lagi naik nih belakangan. Kemarin 50 naik 5% lah, 5%, 57 lah harusnya. Iya. Kalau ada cash ya, karena cash saya selalu punya cash sekitar 20%. 20-an persen ya. Jadi kalau total diinvestasikan doang, mungkin 80-an kripto, 15 itu saham, 5% yang lain-lain. Oke. Kalau cash di 20%, kamu kalau full portofolio mungkin 55%-an itu di kripto, 20% itu ada di cash, 15% itu yang di saham Indonesia dan luar negeri, sisa ada yang dan lain-lain. Oke. Kriptonya sendiri boleh tahu nggak apa yang kamu pegang? Kripto saya mayoritas itu di Bitcoin sekarang. Gitu. Saya very concentrated. Jadi saya ada Bitcoin, ada BNB tapi udah saya jual, sama ada SUI saya. SUI ya? Iya. Oke. Tadi kalau misalnya itu di cash, kamu sempat ngomong harus pegang 20% itu cash ya? Itu prinsip saya, karena itu belajar dari Warren Buffett. Dia selalu punya cash besar, bisa sampai 30%. Besarnya berapa? Maksimal berapa kalau menurut? Karena saya di size yang kalau udah turun sedikit tuh bisa drawdown-nya jauh. Jadi saya proteksi dengan saya punya posisi cash. Tapi menurut saya nggak semua investor harus punya posisi cash besar. Kalau masih awam mungkin ya 5-10% cukup lah. Tapi kalau saya atau yang saya ajarin di Akademi Kripto, ideal saya sukanya 20%-25%. Kenapa? Karena market itu nggak ada yang tahu. Kadang Bitcoin bisa koreksi lagi nih 60.000 nih. Kalau saya punya cash yang besar, saya bisa masuk lagi. Persis kayak saya 2022. Cash saya besar nih, saya punya 35% cash. Ketika Bitcoin 16.000 saya hajar semua. Waktu itu saya beli 50 Bitcoin itu murah gitu waktu itu. Iya, waktu itu berapa Tim? Waktu itu ya? Iya, cuma 16 miliar kalau nggak salah ya. Itu 50 Bitcoin. Ya. Kalau sekarang 1 Bitcoin 2 miliar kan, berarti 100 miliar. Iya. Jadi modal 16 miliar bisa 100 miliar gitu. Ya. Oke. Ya ngomongin juga sih soal yang tadi ya, yang Bitcoin sekarang kan udah 126.000 ya. Tahun 2021 sempat 45.000 tahun berapa ya? Awalnya ya 45.000 dan sempat turun 50% jadi 21 ribuan kan tuh ya? Iya, sampai itu di 14.000, 15.000. Cukup lama kan tuh, setahun lebih cukup ya? Cukup lama, iya setahun lebih. Nah banyak yang ini ya, agak mungkin sedikit yang baru main, agak sedikit trauma gitu kan? Iya, banyak yang hilang waktu itu. Nah iya, makanya kan kunci investasi seperti yang Timothy ngomong harus sadis tuh. Sabar, disiplin. Coba kalau dia sabar dan compounding ya. Betul. Terus itu justru kunci jadi itu ya. Kunci jadi itu, karena saya kan bikin series yang terbuka kan, saya bikin pakai Excel saya juga di vlog, di mana saya udah 29 bulan tuh, jadi saya beli 100 juta tiap bulan. Saya demonstrasi secara terbuka, itu modal 2,9 miliar jadi sekitar 6, sekian miliar lah. Jadi untungnya udah 3,5 miliar lebih. Itu kamu compounding itu, rutin itu? Ya, saya bikin terbuka, tapi jadi series di YouTube. Jadi orang bisa nonton semuanya. Iya, betul. Iya, soalnya kan banyak influencer tuh nggak ada portonya gitu kan. Portonya ya dia sensor-sensor atau pakai exchange ilegal gitu. Kalau saya buka tuh, transparan gitu. Bisa, teman-teman bisa lihat dan buktikan gitu. 20% barang diskon, Timothy siap-siap untuk menyiapkan duit untuk diskon. Yes, dalam waktu dekat ada nggak nih? Menurut kamu yang barang yang lagi diskon nih gitu? Barang yang lagi diskon sekarang, menurut saya kalau apa sih ciri-cirinya kita tahu barang itu lagi diskon, Tim? Di saat market itu udah oversold, jadi market itu udah terlalu panik. Jadi saya suka melihat kesempatan di saat market terlalu panik. Contohnya COVID ketika 2020, saya tuh beli BRI itu 2.300. Kenapa? Karena market panik waktu itu. Mereka bilang, oh ini negara ini udah di lockdown nih. Tapi menurut saya beberapa industri yang kena, paling F&B dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat secara lebih luas, ketika terjadi lockdown, ada opportunity, ya menurut saya itu BRI nggak akan kemana-mana bang, ini kan bank punya negara gitu. Aset terbesar. Jadi gitu kan? Iya 2.300 ya udah saya hajar. Terbesar dia. Pakai margin saya hajar gitu akhirnya. Hajar itu ya. Karena saya yakin itu nggak akan kemana-mana asetnya. Jadi di saat market udah terlalu takut biasanya. Kesempatan tuh nggak datang pas kayak gini. Ini kan lagi euforia. Indonesia ya harga lagi naik, semua saham-saham Hongkong lagi naik. Orang euforia. Betul. Nanti di saat kata-kata Warren Buffett, ketika nanti ada ombak, ya kan, ketika ombak ada surut, nah baru kelihatan nanti yang berenang telanjang siapa. Gitu. Jadi kayak emang kuncinya itu sabar lihat ya sampai waktu momentum yang tepat ya. Harus pas, karena ada faktor timing juga di dalam investasi. Ya. Nah itu justru itu yang orang nggak selalu tahu faktor timing ya. Orang udah sabar-sabar tiba-tiba kok saham atau kripto juga makin hancur karena dia belum tahu di belakang itu nilai intrinsiknya dia nggak punya fundamental ya. Justru itu harus yang dipelajarin nih timnya. Harus itu yang dipelajari. Kalau saya alirannya sangat fundamental. Jadi saya lihat Bitcoin fundamental, semuanya saya lihat fundamental. Gitu. Oke. Kalau saham selain biasanya kamu punya apa aja sih?
saya ada di luar, saya punya yang namanya Moody's Corp itu rating agency. Saya juga punya beberapa ETF. ETF-nya saya ada ETF yang uranium, saya ada yang global defense stock, jadi semua saham-saham defense global, sama saham tambang-tambang emas. Saya ada 3 itu ETF. Oh, 3 luar ya? Iya. Kalau Indonesia cuma BCA. Karena Indonesia menurut saya nggak gitu banyak investable company ya. Oh, okay. Kan ada saham-saham bisa terbang. Iya. Memang iya kalau saya masukin mungkin 5M mungkin bisa terbang ya, jadi kayak 25M, 30. Tapi itu nggak terlalu gerak di portofolio saya. Saya nggak bisa masuk besar. Iya. Karena floatnya kan kecil-kecil. Iya. Kecuali saya dapat alokasi khusus dari emitennya. Yang sebenarnya kan kebanyakan orang begitu. Gitu. Iya betul dari shareholder. Jadi kalau teman-teman lihat, oh kok influencer bisa dapat gede, karena itu ada alokasi barang. Iya. Gitu. Itu ada deal di belakang gitu. Saya kurang suka begitu. Kenapa? Karena ya saya dulu udah pengalaman kalau misalnya saya bikin ibarat satu kapal sama emiten, saya nggak bisa main buang barangnya dong nanti. Karena kena marah nanti. Iya. Nah, saya nggak suka, makanya saya pindah ke kripto dan luar negeri. Kalau di BCA kan terserah saya mau dump 100 miliar besok juga bisa, market bisa serap. Ya turun lah dikit, tapi market bisa serap gitu. Iya, dengan gampang. Kalau beli 30-30M juga satu tangga tuh bisa naik dia, cukup. Biasanya gede, liquidity-nya dalam. Iya. Saya suka yang dalam, kalau nggak dalam nanti, kalau giliran saya yang dikerjain kena kunci nanti. Iya. Kena kunci nggak bisa keluar gitu, udah pengalaman soal saya. Oke. Tim, kalau misalnya Ronald Capital, portonya sendiri, kemarin kok salah ada Bitcoin, masuk SUI ya. Ethereum masih apa nggak dipegang? Saya nggak. Nah, kemarin kan sempat itu Ethereum ada kan? Ada. Kenapa kamu lepasin? Karena kita kan akuisisi di 2.800 dan sekarang udah 4.500 sudah sesuai target. Menurut kita Ethereum nggak terlalu jauh lagi lah. Karena networknya semakin berat. Dan networknya semakin berat ini bikin orang kan lari ke kompetitor, yaitu biasanya kan Solana. Tapi Solana kayaknya terlalu berkompetisi dengan kayak kartel-kartelnya Binance ini lah. Jadi Solana kayaknya agak berat menurut saya karena TPS-nya 150. Nah saya cari TPS yang lebih jauh lagi, 500 transaction per second-nya yaitu di SUI. Di SUI ya? Makanya kamu masuk SUI? Iya, makanya masuk SUI. Enggak, saya udah dari harga 1 sebelum masuknya. Tapi jadi mulai besar di portofolio karena dia naiknya berlipat, dia naiknya kali 3. Jadi SUI di porto jadi lebih besar. Tapi saya kecil-kecil saya masuk mungkin cuma sekarang total 3% dari portofolio. Kecil-kecil. Mayoritas Bitcoin. Jadi misalnya kalau sampai Bitcoin semua. Iya. Bitcoin, SUI itu ya? Iya. 2 itu ya berarti ya? 2 aja, sederhana saya. Saya orangnya nggak ribet-ribet gitu. Iya. Investasi sederhana, tapi ya return oke lah gitu.